Apa kamu tidak apa-apa, Dek? Ana menggeleng. Dia tidak apa-apa sekarang, ada hal yang lebih dicemaskan daripada dirinya sendiri. Dia takut perasaannya akan melukai kakaknya sendiri. Bukankah pernikahan itu terlalu cepat untukmu, Nah? Ibu menimpali. Jilbab instan berwarna hijau tua milik ibu sedikit melenceng. Hari ini sibuk sekali. Banyak yang harus dipersiapkan untuk acara lamaran. Ibu cepat-cepat membenarkan, membuat sebuah adonan kue dibentuk bundar-bundar dengan topping krim coklat. Sebenarnya jika dibanding dengan koki roti lain, mereka tidak ada apa-apanya dibanding ibu. Namun karena tidak punya uang, hanya sesekali saja wanita tua itu mengolah adonan kue. Syifa jadi teringat jika ibu membuat kue pasti ada hal yang seperpenting. Gadis yang bahkan belum jadi sarjana itu menghela napas berat. Dia tahu ini jalan yang terbaik. Dia sudah lelah menahan rasa yang dia rajut setahun belakangan ini bersama Rauf. Lewat pertemuan kecil di sebuah supermarket, dia menatap Rauf yang terlibat percakapan dengan beberapa laki-laki di ruang tamu. Dia tersenyum membalas senyuman, mengikuti ritme lelucon yang kadang dilemparkan salah seorang dari mereka. Apakah nanti dia akan menyesal? Namun sekali lagi yang perlu dicemaskan adalah kakaknya. Syifa telah berulang kali mengorbankan diri untuk dia. Uang dari mana dia bisa kuliah sampai hari ini? Bukankah serakah jika nanti dia juga merebut Rauf darinya? Anak mata gadis itu menatap senyum tulus Syifa. Giginya terlihat sangat mendekati ibu untuk membuat adonan. Lantas menatap Rauf yang masih tertawa mengikuti arus pembicaraan para kaum pria. Kedua kali dia menghela napas. Urusan hati memang seringkali susah diprediksi. Kadang sangat menyenangkan, mendadak pula kadang sangat menyebalkan. Sebenarnya tidak ingin menyalahkan perasaannya, tetapi ingin menyalahkan diri sendiri yang mudah saja jatuh ke perangkap lingkaran yang bernama cinta. Jika saja dulu dia lebih kuat menjaga pandangannya, bukankah masalah pelik ini tidak akan terjadi? Dia tidak akan mengenal Rauf, mencintainya hingga melihat kakaknya harus terus-terusan mengorbankan segala yang dia punya, termasuk perasaannya. Jika dalam novel-novel roman, dia memang orang yang jahat, muncul menjadi orang ketiga di saat dua pasutri baru memadu kasih. Sungguh, dia merasa beban di pundaknya sangatlah besar. Kesalahannya kepada Syifa sangat besar. Semua orang berhak menghakiminya sebagai pelakor atau apalah itu, sebuah panggilan bernilai negatif. Dia ketiga kali menghela napas tanpa sadar. Lamunannya terpecah saat merasakan sebuah tangan menoel pipinya. "Mengapa kamu selalu menghela napas? Aku memperhatikanmu sejak tadi, ada yang kamu pikirkan?" "Oh, terkait calonmu itu?" Ana menggeleng. "Bukan, Mbak. Aku cuma lelah akhir-akhir ini menjadi mahasiswa tingkat akhir yang sebentar lagi harus mengurus skripsi. Apapun sebentar lagi, apalagi sebentar lagi aku resmi menjadi istri orang." Syifa tertawa renyah. Dia tahu sebenarnya apa yang dipikirkan adiknya. Diam-diam tak sengaja dia memergoki Ana, mencuri-curi pandang di ruang tamu. Dia tahu Ana memang belum bisa melupakan suaminya. Matahari meninggi. Rauf berpamitan hendak pulang mengajak Syifa. Pagi tadi saat mereka hendak pergi ke tempat seblak, Ana menelpon Syifa, berkata jika acara lamarannya akan dimajukan lusa. Ibu meminta Syifa dan Rauf ke sana untuk ngerembuk tentang hal itu. Terpaksa mereka harus menunda memakan seblak. "Mas, apa menurutmu seblak hari ini buka?" Mungkin
Mobil yang mereka tumpangi berjalan secara konstan. Rauf tidak selera untuk ngebut. Begitupun dengan Syifa yang tahu bahwa melajukan mobil dengan kecepatan maksimal riskan tinggi terhadap kecelakaan. Toh seperti pepatah Jawa, alon-alon sing penting kelakon. Syifa mengetuk-ngetuk jendela mobil, bosan. Melihat suaminya di belakang kemudi dengan wajah serius, sedikit membuatnya terhibur. Setelah beberapa menit menatap hamparan luas sawah yang menghijau, kini dia lebih tertarik menatap wajah datar Rauf saat mengemudi. 2 menit, 3 menit, Syifa menatap wajah tampan Rauf. Matanya tidak terlalu bulat, tidak pula terlalu tipis, seperti lelaki Indonesia pada umumnya. Hidung runcing, alis yang tak terlalu tebal, dengan rambut yang memiliki poni di depan. Jika rambutnya diwarnai, mungkin mukanya akan seperti opa-opa Korea. Kenapa? Akhirnya kata itulah yang memecah keheningan. Rauf menengok ke arah Syifa. Wanita itu cengengesan. Dia jadi teringat akhir-akhir ini watak suaminya yang berubah menjadi lebih manja kepadanya. Rambutku acak-acakan, tanyanya. Dia melihat rambutnya di cermin. Matanya terbelalak saat melihat mukanya yang sama acak-acakannya dengan rambutnya. Benar-benar kumal. Apa kamu ilfil dengan tampilanku? Apakah aku mempermalukanmu sejak tadi? Aduh, maafkan nak. Dengan segera, Syifa meletakkan telunjuknya ke bibir merah Rauf. Mau bagaimanapun mukamu, kamu tetap menjadi lelaki yang paling tampan di dunia ini. Hening sejenak. Mata mereka berdua bertemu. Beberapa detik Syifa dapat melihat pipi Rauf yang memerah. Mudah saja menebaknya. Kulit Rauf putih jadi sedikit saja merahnya. Tetap akan kelihatan, apalagi saat lelaki itu pura-pura tidak peduli padanya. Oke, Rauf mulai salah tingkah. Melakukan gejala seperti mengalihkan pandangan, menggaruk tengkuk yang tidak gatal, kadang juga pura-pura fokus dengan jalan. Syifa tersenyum. Menurutnya hal yang paling menyenangkan di dunia setelah menjadi istri Rauf adalah melihat pipinya memerah. Apalagi saat memerah seperti kepiting rebus. Ingin sekali dia mencubitnya. Memang aku itu ganteng maksimal, luar dalam. Jadi jangan heran kalau kamu mengagumi kegantengan alamiku. Tertawa. Sedang Rauf masih menggelembungkan pipi, mencoba menghilangkan warna merah di wajah yang seperti kepiting rebus. Apa tadi? Tampan. Aku suka mukamu yang seperti kepiting rebus, membuatku ingin sekali untuk mencubitnya. Jangan, elak Rauf. Kenapa? Kalau kamu cubit, kegantenganku berkurang. Tidak akan maksimal lagi. Memangnya kamu mau punya suami yang jelek maksimal? Tidak apa-apa, Syifa mengangkat bahu. Rauf segera menatap istrinya. Baru kali ini dia melihat wanita tak mempermasalahkan fisik. Biasanya kura-kura betinalah yang membuat para laki-laki harus mengubah dirinya menjadi apa yang diinginkan sang wanita. Entah sepertinya istrinya memang beda dari yang lain. Ya tidak apa-apa, aku malah suka. Soalnya aku tidak suka kalau kamu disukain banyak orang. Suatu saat kalau kamu berpaling dariku bagaimana? Rauf menggeleng, itu tidak akan pernah terjadi. Lagi pula mencari seseorang yang bisa membuat kita nyaman tidak selalu perihal muka dan penampilan kok. Tapi kalau perhatian, membuat nyaman, penampilan oke, ganteng juga maksimal. Kamu mau kan? Rauf menggoda Syifa, dia menaikkan alis kanannya. Perempuan itu bersungut-sungut. Mau nabok baru iya, biar gak ganteng lagi. Dia menatap Rauf sebal. Menjadi istri cogan memang sebuah musibah. Boleh kok, tabok aja kalau mau. Tapi pakai mulut ya. Rauf tertawa sekali lagi menatap Syifa yang mukanya semakin memerah. Memang muka Syifa yang paling imut adalah ketika sedang marah. Bersambung.